kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan seluruh Bapak Ibu Bupati di pegunungan di Provinsi Papua Tengah, Bapak Ibu anggota MRP, anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten. Tadi Pak Rektor ada sebut 400 berapa itu? 436 lulusan yang ijazahnya ada di USIM. 436 ini mereka belum bawa ijazahnya. Mengapa? Karena dorang masih bond. Nabire tahu bond? Tahu? Saya yakin yang wisuda ini juga pasti ada yang bond. Betulkah tidak? Wih, banyak yang jawab. Nah, ini yang kita harus mengerti baik-baik. Perguruan tinggi swasta di tanah Papua adalah juru selamat pendidikan tinggi masyarakat Papua. Mengapa? Karena mahasiswa bisa bond baru kuliah, bisa cicil SPP baru kuliah. Itu ada di Uncen, tarada. Itu ada di Unipa, tarada. Itu ada di UGM, ITB, segala perguruan tinggi negeri yang hebat di seluruh Indonesia ada. Tidak ada. Tidak ada cerita orang bond baru kuliah. Tidak ada. Hanya ada di perguruan tinggi swasta. Oleh sebab itu saya katakan perguruan tinggi swasta adalah juru selamat pendidikan tinggi masyarakat Papua. Di dalam jumlah yang wisuda ini ada petani, ada nelayan, ada anak yang punya orang tua sudah tidak ada, tapi dorang bisa pakai toga itu karena kebijakan kemurahan dari pimpinan-pimpinan yayasan dan pimpinan-pimpinan perguruan tinggi swasta di tanah Papua. Sayangnya kita di Papua ini selalu lihat dengan sebelah mata. Kadang-kadang lirik juga tidak. Kita rasa bahwa perguruan tinggi negeri itu lebih bagus dari perguruan tinggi swasta. Tapi saya mau kasih data bahwa hari ini saat saya berbicara di tempat ini, seluruh perguruan tinggi swasta yang ada di tanah Papua semuanya berkualitas. Buktinya apa? Buktinya perguruan tinggi negeri itu jumlah program studinya ada 180 program studi. Uncen, Unipa, Musamus, ISBI Tanah Papua, dan Politeknik Negeri Fakfak. Itu ada 180 program studi. Dari 180 program studi itu, 160 program studi berakreditasi. Itu 89%. 20 program studi di perguruan tinggi negeri tidak terakreditasi. Ini data LLDikti. Itu artinya 11% program studi PTN kita di tanah Papua tidak berakreditasi. Sekarang kita lihat perguruan tinggi swasta. Total perguruan tinggi swasta kita 74 perguruan tinggi swasta. Jumlah program studi kita 330 program studi. Dari 330 program studi itu 42 program studi yang tidak terakreditasi, itu 13%. Sementara yang terakreditasi 288 program studi berakreditasi, itu 87%. Artinya kualitas perguruan tinggi swasta 87%, kualitas perguruan tinggi negeri di tanah Papua 89%, beda 2% saja. Lalu kenapa kita lirik-lirik PTS dan merasa bahwa mereka rendah? Sekarang kita lihat data berikutnya. Kalau kita berbicara tentang perguruan tinggi swasta kita itu berkualitas, kita lihat dosennya. Pertama, dosennya harus bergelar master. Kedua, doktor. Tapi master dengan doktor itu bukan dosen. Itu baru namanya TP. TP itu tenaga pengajar, belum jadi dosen. Namanya dalam bahasa Inggris kita bilang lecturer. Lecturer itu penceramah, bukan dosen. Dosen itu disebut dalam bahasa Indonesia asisten ahli
lektor, lektor kepala, dan guru besar. Itu yang disebut dosen. Jadi kalau orang mengajar di perguruan tinggi baru bilang dosen, sabar dulu, dia bukan dosen. Dia dosen kalau dia sudah dapat jabatan akademik, asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Atau dalam bahasa Inggris, assistant professor, associate professor, and professor. Itu. Nah sekarang kita lihat, di tanah Papua, perguruan tinggi swasta kita sejumlah dosen-dosen perguruan tinggi swasta kita ada 2.172 dosen. Dari 2.172 dosen itu, 1.350 dosen telah memiliki jabatan fungsional akademik dari asisten ahli sampai associate professor atau lektor kepala. Itu 69% dosen-dosen di perguruan tinggi swasta kita. Kemudian yang mendapatkan sertifikasi dosen. Nah, sertifikasi dosen ini itu artinya bahwa negara mengakui kompetensi dan keahlian seseorang dosen dalam bidang ilmunya, dan negara membayar tunjangan kompetensinya, tunjangan profesinya sebagai dosen profesional. Sekarang kita lihat data. Di Uncen Jayapura itu sekitar 250-an sampai hampir 300 dosen-dosen bersertifikasi dari 700 dosennya. Di Unipa Manokwari juga sama, 250-an, mungkin 300 dari 500-an dosennya. Unmus juga begitu. Sekarang kita lihat data perguruan tinggi swasta kita. Perguruan tinggi swasta kita hari ini memiliki 796 dosen bersertifikasi. Mana yang lebih besar? PTS kah PTN? Tentu saja PTS. Dosen-dosen bersertifikasinya itu lebih tinggi. Inilah ukuran kualitas itu. Jadi kalau mau bilang PTS berkualitas, kau tahu kualitas dari mana? Lihat dulu dosen-dosennya. Memiliki jabatan fungsional dan sertifikasi, baru kita bilang berkualitas. Itu ukurannya. Jadi kalau hari ini kita bilang bahwa PTS tidak berkualitas, jaga mulut, hati-hati, jangan bicara sembarang. Saya mau kasih data. Karena kualitas perguruan tinggi swasta kita di tanah Papua, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menganggarkan 22 miliar tiap tahun untuk membayar dosen-dosen PTS yang bersertifikasi. Itu pengakuan pemerintah terhadap kualitas dosen-dosen PTS kita. Yang kedua, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 memberikan beasiswa kepada putra-putri asli Papua dan juga kepada putra-putri yang berasal dari keluarga orang tua ekonomi lemah, atau kita bilang keluarga miskin. Kalau saya bilang keluarga miskin, anak-anak Papua marah. Mereka bilang, "Bapak, kami tidak miskin. Kami punya tanah beribu-ribu hektar, kami punya gunung, kami punya laut. Masa bilang kami miskin? Kami orang kaya." Saya bilang, "Betul. Kamu orang kaya, kita orang kaya, kita orang Papua orang kaya. Kita cuma tidak punya uang saja. Kita punya gunung, kita punya laut, kita punya tanah, tapi kita tidak punya uang saja." Dan itu Mas Nadiem. Jadi kita itu adalah golongan ekonomi lemah. Terus ada mahasiswa bilang, "Bapak, itu yang bagus. Bilang ekonomi lemah, jangan bilang kami miskin. Orang Papua tidak akan terima." Nah, tahun lalu sebanyak 7.850 beasiswa telah diberikan dan telah digunakan oleh para mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan tingginya di tanah Papua. Dengan total anggaran beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa, ini sudah diberikan. Jadi yang saya umumkan ini sudah di tangan mahasiswa. Itu 7.850 beasiswa. Dengan total anggaran yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui LLDikti Wilayah 14 itu sebesar 282 miliar
256 juta rupiah. Itu yang diberikan selama 2-3 tahun terakhir. Dengan alokasi masing-masing, saya bisa sampaikan pada kesempatan ini, untuk Provinsi Papua Tengah. Untuk Provinsi Papua Tengah, Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire mendapatkan alokasi beasiswa 362 mahasiswa. Stikes Persada Nabire 47 mahasiswa. STEMIK Pesat Nabire 94 mahasiswa. Total beasiswa yang sudah diterima mahasiswa, sudah dan sedang terima terus ini di Nabire 503 mahasiswa. Di daerah Kabupaten Mimika, Setia Jambatan Bulan sebanyak 278 beasiswa. Stikip Hermon Timika 69 beasiswa. Stikip Terang Bangsa 28 beasiswa. Politeknik Amamapere Timika 146 beasiswa. Total beasiswa yang diberikan bagi PTS-PTS di Kabupaten Mimika sebanyak 521 beasiswa sudah diberikan, sudah diterima dan sedang digunakan. Jadi total beasiswa yang diberikan kepada PTS-PTS di Provinsi Papua Tengah sebanyak 7 PTS ini totalnya mencapai angka 8 miliar 522 juta rupiah. Itu yang diberikan untuk Provinsi Papua. Maaf, bukan 8, 17 miliar. 17 miliar yang diberikan kepada Provinsi Papua Tengah. 8 miliar di Nabire sedang mengalir sekarang dan 9 miliar di Mimika, total 17 miliar. Tahun ini kita mendapatkan lagi alokasi. Saya berjuang untuk dapat beasiswa buat anak-anak Papua di seluruh tanah Papua, dan tahun ini saya berhasil bawa dari Jakarta ke Papua sebanyak 3.706 beasiswa untuk 3.706 mahasiswa. Ini juga sudah dibagi habis, sudah dibagi. Dorang mulai terima uang besok, mungkin bulan ini ya, dorang anak-anak sudah terima uang. Dan mereka akan terima uang selama 4 tahun sampai tamat. Jadi beasiswa yang saya sebutkan jumlahnya ribuan ini totalnya adalah 11.556 beasiswa yang telah saya berikan untuk semua perguruan tinggi di tanah Papua. Saya bisa baca tiap daerah dengan total beasiswa yang saya berikan. Tadi saya sudah umumkan Papua Tengah 17 miliar. Untuk tiap-tiap kabupaten, Jayapura dengan alokasi 90 miliar 592 juta. Biak Numfor 22 miliar 534 juta. Kepulauan Yapen 1 miliar 686 juta. Sorong, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong 90 miliar 673 juta. Fakfak 4 miliar 929 juta. Mimika 9 miliar 439 juta. Nabire 8 miliar 522 juta. Wamena 17 miliar 714 juta. Merauke 8 miliar 348 juta. Jumlah total 282 miliar. Itu jumlah tahun lalu. Tahun ini akan bertambah karena tadi ada 3.706 beasiswa baru yang sudah dibagi. Beasiswa itu terdiri dari beasiswa bantuan kuliah buat bantuan biaya hidup dan SPP dari semester 1 sampai tamat. Pertanyaan saya, di Papua ada yang kasih beasiswa dari semester 1 sampai tamat kah? Karena yang saya berikan ini saya bawa dari Jakarta. Yum atau noken yang saya bawa, saya isi itu 11.562 anak Papua di dalamnya. Tapi saya mau kasih tahu, ada 60.000 anak Papua di tanah Papua yang sedang kuliah. Baru 11.000 yang dapat. Yang sisa itu kasihan. Mereka tidak berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa itu.
Saya tidak tahu siapa yang tolong mereka. Karena saya berlomba dengan kepala elite dari seluruh Indonesia untuk mendapatkan kuota untuk anak-anak saya yang kuliah di PTS-PTS. Jadi bayangkan, kementerian saja sangat menghargai PTS-PTS di tanah Papua. Sekarang kita yang di Papua, kita bisa hargai sama dengan yang kementerian hargai atau tidak. Dia kembali pada Bupati Nabire, Bupati Deyai, Bupati Dogiai, Bupati Paniai, Gubernur Provinsi Papua Tengah bisa lakukan sesuatu kah supaya jangan saya sendiri yang tanggung ini 11.000 dan kita tambah lagi begitu. Karena mungkin ada uang di daerah. Itu uang tadi semuanya alokasi pusat semua. Belum ada dari daerah. Saya tidak punya catatan di daerah. Saya bersyukur adik saya Kepala Dinas Pendidikan Nabire sudah bertemu dengan saya dan ada diskusi-diskusi menarik yang sudah kita diskusi bagaimana untuk tahun depan. Saya kumpul ini kepala-kepala dinas, saya briefing, saya kasih tahu ini datanya kita. Nah sekarang kita akan sinkronkan sehingga kita punya data yang sama, kita bisa lebih memperhatikan anak-anak kita dan jangan ada yang bon-bon lagi. Ya, 400 orang yang bon. Terima kasih karena pemerintah Provinsi Papua Tengah sudah berjanji akan membayar SPP dari membayar 435 punya SPP yang ditunggak dan ijazahnya ada tertahan di sini. Ya mudah-mudahan diselesaikan supaya Nabire kasih contoh buat. Itu kalau terjadi sejarah pertama terukir di tanah Papua, Nabire yang mulai duluan. Itu kalau terjadi. Ini kepala LLDT yang bicara, ya. Kalau sampai jadi, nanti saya bakar-bakar itu provinsi lain, saya bilang ambil ajar dari Nabire itu, Provinsi Papua Tengah. Dong yang kasih contoh duluan. Nah, ini tambah bakar supaya bikin jadi lagi. Betul Bapak Rektor.